Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua saudara-saudaraku, FA keluarga besar Medan Plaza? Pasti kita semua sehat-sehat dan luar biasa. Tetap semangat. Saudaraku, pada sore hari ini mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat waktu dan kesempatan yang kau berikan bagi kami. Kami boleh Bapa bersekutu bersama-sama Tuhan, untuk boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan dalam ibadah FA Bapa pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, jikalau Engkau Bapa sudah membawa kami masuk ya Bapa, di minggu kedua ya Bapa di bulan Agustus. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat sukacita yang kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini ya Tuhan Yesus Kristus, kami rindu Tuhan hadir, memberkati dan mengurapi setiap kami Tuhan. Saat kami mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh diubahkan, dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang berat dihiburkan, dan putus asa mendapat kelegaan. Terima kasih Bapak, ini kerinduan hati kami. Berbicara Engkau bagi setiap kami ya Tuhan pada sore hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada sore hari ini saya ambil dari kitab Yohanes. Kitab Yohanes 15 ayat 16. Baik, saya bacakan bagi kita semua. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta pada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudaraku, ayat firman Tuhan ini yang sungguh membawa sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan telah memilih kita dan menetapkan kita ya di tengah-tengah wabah pandemi virus corona hari-hari ini. Tuhan memilih kita, Tuhan menetapkan kita. Bahkan menetapkan di sini berbicara mengenai bahwa Tuhan telah memberikan SK bagi kita, surat ketetapan. Jadi dikatakan untuk apa? Untuk kita pergi menghasilkan buah. Buah di sini bagaimana kita orang-orang pilihannya Tuhan bisa menghasilkan buah, membawa sukacita ya di tengah-tengah orang-orang di sekeliling kita, baik di dalam keluarga kita. Jadi saudaraku, di sini dikatakan firman Tuhan mencatat bahwa kita dipilih sejak dalam kandungan ibu kita. Sejak dunia ini belum ada, Tuhan sudah memilih kita dan menetapkan kita. Jadi saudaraku, ini adalah suatu anugerah yang begitu besar dan luar biasa. Jadi saudaraku, saat Tuhan memilih kita dan menetapkan kita, dikatakan apa? Bukan menjadi kita aman-aman dalam perjalanan kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu memilih kita dari dunia. Ya, Yohanes 15 ayat 9 mencatat, Dia pilih kita dari dunia. Jadi kalau Tuhan itu sudah memilih kita dari dunia, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, dunia tidak akan senang. Apalagi Tuhan menyuruh kita untuk menjalankan tugas yang sangat penting, yaitu untuk pergi menghasilkan buah. Buah-buah ini saudaraku adalah dikatakan paling untuk membawa sukacita bagi orang-orang lain. Jadi membawa sukacita pada orang lain, untuk membawa jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan, menjadi murid-muridnya Tuhan. Jadi saudaraku, di sini kita bisa belajar kepada satu orang tokoh di Alkitab saat dia dipilih oleh Tuhan. Yang pertama, kita belajar kepada Ayub. Siapa Ayub? Dia adalah orang yang jujur, orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Ayub 1 ayat 1 mencatat. Tapi apa yang dilakukan saudaraku pada waktu iblis bertemu dengan Tuhan? Tuhan itu mengizinkan iblis untuk menjamah seluruh kehidupan daripada Ayub. Hanya satu aja jangan dijamah, yaitu nyawanya. Jadi saat itu Tuhan izinkan Ayub mengalami penderitaan. Dalam waktu yang singkat, hartanya, anak-anaknya semuanya habis saudaraku. Tapi apa yang dikatakan kalau kita mengikuti kisah Ayub, ya pada akhir daripada kisah Ayub, saat dia kehilangan teman-temannya juga, semuanya tidak ada yang berkata benar tentang Allahnya Yakub, Allahnya Ayub. Bahkan istrinya Ayub sendiri tidak berkata benar akan Allahnya Ayub.
Jadi saudaraku, tapi Ayub semua mengabaikan apa perkataan mereka. Di kisah akhir daripada Ayub, di kisah Ayub ayat 42 mencatat saudaraku, pada saat teman-temannya itu mau berdoa, membawa korban syukur kepada Tuhan, ya dikatakan apa? Hanya doa Ayublah yang didengarkan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan berfirman kepada teman-temannya Ayub supaya mereka meminta doa kepada Ayub. Jadi ini saudaraku, saat kita sudah dipilih Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, kita dipilih dari dunia ini, maka dunia akan membenci kita karena kita bukan berasal dari dunia. Karena itu saudaraku, dikatakan apa? Jikalau kita tetap setia, tetap kita bersuka cita, tetap kita bergembira, meskipun saat kita sudah dipilih Tuhan dalam memberitakan firman Tuhan, saat kita pergi untuk menghasilkan buah, dikatakan apa saudaraku, banyak goncangan demi goncangan. Tapi saat kita tetap bersuka cita, meskipun itu masalah, pergumulan, bahkan dikatakan sakit penyakit dalam tubuh kita, tetap kita bersuka cita. Filipi 4 ayat 4 katakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya, Rasul Paulus katakan di Filipi 4 ayat 4. Jadi karena itu saudaraku, tetaplah kita bersuka cita di hari-hari ini. Jadi untuk sebagai umat pilihannya Tuhan, yang sudah ditetapkan Tuhan, untuk kita pergi menghasilkan buah, supaya buah kita itu tetap, dan maksudnya di sini tetap dan kekal. Jadi apa yang harus kita lakukan saudaraku supaya tetap sukacita itu dalam kehidupan kita? Yang pertama dikatakan kita tetap memiliki komitmen untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, bersekutu dengan Tuhan, bagaimana kita tetap kita mengambil waktu yang khusus dalam mesbah pribadi kita, untuk membangun mesbah keluarga rumah Tuhan, bahkan mesbah dalam keluarga kita juga melatih pendengaran kita untuk mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki yang hendak kita lakukan. Seperti yang dicatat dalam Yohanes 15 ayat 4, dikatakan bahwa ranting itu tidak bisa menghasilkan buahnya sendiri, dia harus melekat kepada pokok anggur. Jadi inilah saudaraku, kita harus melekat kepada pokok anggur, yaitu Tuhan itu sendiri. Supaya apa? Supaya sukacita itu kita tetap dalam hidup kita. Lalu apapun goncangan, masalah, sakit penyakit dalam kehidupan kita, kita tetap bersukacita. Inilah yang diinginkan Tuhan yang dalam kehidupan kita. Yang kedua saudaraku, dikatakan apa? Bagaimana supaya buah kita itu tetap di saat-saat wabah pandemi yang saat ini. Dikatakan kita harus menjadikan firman Tuhan menjadi pedoman dalam langkah kehidupan kita. Menjadi pedoman dalam langkah hidup. Di sini maksudnya adalah kita jadikan firman Tuhan ada dalam hidup kita, ada dalam pikiran kita, ada di dalam hati kita, dalam perasaan kita. Jadi saudaraku, dikatakan bagaimana supaya itu menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam hati kita, pikiran kita, bahkan di dalam perasaan kita. Mari saudaraku, dikatakan apa? Firman Tuhan itu dikatakan kita senantiasa merenungkan siang dan malam, sehingga apa saudaraku? Kita akan dapat bertindak hati-hati sesuai yang tertulis di dalamnya. Jadi bertulis dalamnya, waktu kita bertindak hati-hati dalam langkah kita, dalam perkataan kita, maka dikatakan apa? Perjalanan kita akan berhasil. Yosua 1 ayat 8 mencatat. Satu lagi saudaraku, kita akan menjadi orang yang berbahagia saat kita, kesukaan kita adalah firman Tuhan, dan merenungkan firman itu siang dan malam. Kita akan menjadi seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, tidak pernah layu daunnya. Maksudnya saudaraku, kita tetap sukacita, kita tetap bergairah, tetap bersemangat. Jadi dikatakan apa? Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, maka berhasil dan beruntung. Yang ketiga saudaraku, dikatakan apa? Kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama? Kita harus bisa berbuat baik kepada semua orang. Berbuat baik maksudnya saudaraku, dikatakan kita pergi itu maksudnya kita tidak berdiam, kita melangkah, kita bergerak. Ya, khususnya seperti hari-hari ini berbuat baik, kita mengunjungi orang sakit, bahkan kita berani untuk melayat orang-orang yang meninggal, karena orang demikianlah yang perlu kita menunjukkan rasa simpati kita, menunjukkan kasih kita sebagai umat pilihannya Tuhan. Bahkan dikatakan apa saudaraku, masa-masa COVID saat ini banyak kita dengar orang tidak takut untuk mengunjungi orang sakit. Jadi di sini waktu kita melakukan
melakukannya, kita melakukan dengan menjalankan protokol kesehatan. Dengan cara bagaimana saudaraku? Kita memakai masker, kalau perlu kita tutup kepala, kita rajin mencuci tangan, menjaga jarak. Waktu kita berdoa kepada orang sakit, kita tidak perlu untuk menyentuh dia. Jadi kesaksian saudaraku, pada saat orang yang kita kunjungi dalam keadaan sakit, dikatakan apa? Setengah daripada penyakitnya itu hilang. Dia senang sekali, dia suka cita saat kita hadir untuk mendoakan kehidupannya. Masih ada yang peduli dengan saya di saat wabah pandemi saat ini. Begitu juga yang orang meninggal saudaraku, kita datang untuk melayat mereka, kita datang untuk mengunjungi mereka, kita menunjukkan simpati kita kepada mereka. Jadi karena itu saudaraku, mari kita jangan usah takut, tidak usah stres, tidak usah merasa cemas, khawatir akibat COVID-19 sehingga kita tidak lagi bisa mengunjungi saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit maupun yang kehilangan keluarganya yang sudah dipanggil oleh Bapa di surga. Jadi saudaraku, waktu kita sukacita melakukannya, kita melakukannya dengan tulus dan ikhlas, maka dikatakan apa? Itu yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Dikatakan apa? Imun kita itu semakin kuat. Tapi kalau kita merasa takut, merasa stres, yang merasa khawatir, ya sehingga imun kita itu akan menjadi rendah gitu. Jadi menjadi lemah. Jadi mari saudaraku untuk berbuat baik kepada sesama. Bahkan dikatakan saat COVID saat ini, disinilah kita bisa menunjukkan kasih kita kepada sesama dengan cara bagaimana saudaraku kita bisa berbagi kasih bagi lingkungan di mana kita tinggal, di mana kita beribadah. Jadi ini yang kita lakukan. Jadi pengalaman saudaraku waktu kita berbagi kepada saudara kita, membagi tidak 9 bahan pokok, hanya berapa bahan pokok. Waktu kita berbagi saudaraku, mereka sukacita sekali untuk menerima apa yang kita berikan. Tapi itu juga menjadi kebahagiaan bagi kita. Saat mereka bersukacita, kita juga bersukacita. Jadi saudaraku, dikatakan apa? Jangan kita takut untuk kita mau berbagi juga sama sesama. Kita juga menjalankan protokol kesehatan untuk menjaga jarak. Satu lagi saudaraku, waktu kita berbagi juga makanan kepada tunawisma yang ada di sekitar Jalan Nibung. Waktu kita berbagi saudaraku, dia ambil ini makanan, dia langsung makan dengan lahapnya. Waduh, saya pikir wah, inilah waktu kesempatan yang diberikan bagi kita. Maka benarlah firman Tuhan mengatakan lebih baik memberi daripada menerima. Itu suatu kebahagiaan yang sungguh luar biasa ya dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, inilah dikatakan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi Matius 24 ayat 40 mencatat, jikalau kita melakukan sebagai orang yang paling hina, itu juga kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Yang keempat saudaraku, hidup kudus. Bagaimana kita hidup kudus? Hari-hari ini dikatakan 1 Petrus 2 ayat 9 mencatat bahwa kamulah bangsa umat pilihannya Tuhan, bangsa yang kudus, imamat yang rajani, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan ya yang telah membawa kita dari gelap kepada terang. Jadi karena itu saudaraku, kita adalah bangsa umat pilihannya Tuhan, bangsa yang kudus. Jadi karena itu saudaraku, jangan lagi kita jatuh ke dalam dosa, jangan lagi berbuat kejahatan. Karena apa saudaraku? Waktu kita melakukan dosa, waktu kita saat memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan, maka apa saudaraku? Kita akan ditolak. Jadi firman Tuhan Roma 12 ayat 1 mencatat, katakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi saudaraku, supaya buah kita itu tetap kekal, tidak sementara, ini 4 yang akan kita lakukan. Jadi saudaraku, sebagai penutup pada firman Tuhan kita pada sore hari ini, mari kita senantiasa tetap bersukacita, tetap bergembira. Ya, sebagai penutup ayatnya di sini dikatakan semua orang Kristen yang sudah dipilih oleh Tuhan dari dunia, ya Yohanes 15 ayat 19 mencatat untuk kita menunjukkan kepada kebajikan rohani. Ya, saat kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk kita bisa menghasilkan buah yang tetap. Jadi dikatakan saudaraku, supaya apa yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus, maka itu akan diberikan kepada kita. Jadi kebajikan rohani itu yaitu dikatakan dengan melaksanakan seperti yang tertulis di Galatia 5 ayat 22, yaitu bagaimana saudaraku, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Apapun berita hari-hari ini kita dengar,
akibat COVID-19, mungkin resesi ekonomi kah, mungkin kita saat ini juga tidak maksimal bekerja, sehingga pemotongan gaji dalam kehidupan kita, tapi tidak mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga. Tapi mari saudaraku, tetaplah bersuka cita, tetaplah bergembira, kita tetap fokus kepada Tuhan, bahwa Tuhan ada Jehovah Jireh yang selalu menyediakan apa yang kita perlukan, mencukupkan apa yang kita butuhkan. Mari dengan kehadiran kita ya membawa sukacita bagi orang di sekeliling kita. Yang kedua saudaraku, dalam keadaan COVID saat ini sebagai orang pilihannya Tuhan, dikatakan apa? Dalam keadaan orang yang takut, dalam orang yang keadaan cemas hari-hari ini, dalam rasa orang khawatir, rasa cemas, biarlah kita seorang pilihannya Tuhan, kita hadir di tengah-tengah mereka, membawa sukacita bagi mereka, membawa mereka, kita berusaha membawa mereka itu kepada Tuhan, supaya mereka tetap kuat, tetap bersemangat, tetap bergairah bahwa ada Tuhan yang masih mengasihi mereka, yang masih peduli kepada mereka. Lewat siapa saudaraku? Lewat kita orang-orang pilihannya Tuhan. Kita berusaha membawa mereka menjadi murid-muridnya Kristus. Jadi karena itu saudaraku, mulai saat ini ya dikatakan apa? Penabur dan penuai hari-hari ini, saat ini juga akan bersuka cita. Yohanes 4 ayat 36 mencatat ya. Jadi mari saudaraku, siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, apapun keadaan Anda saat ini, itu Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih yang ada di FA, keluarga besar Medan Plaza, Tuhan memilihmu. Tuhan telah menetapkanmu untuk pergi menghasilkan buah, yaitu buah yang tetap. Supaya apa saudaraku? Supaya apa yang kita minta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka akan diberikannya kepadamu. Jadi saudaraku, kita menjadi orang yang terpenting saat ada buah yang keluar dari kehidupan kita. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada sore menjelang malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak buat firman Tuhan yang boleh hamba-Mu sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan yang membawa kami bersuka cita, bergembira, berbahagia. Karena Tuhan sudah memilih setiap kami ya Tuhan Yesus Kristus, dan telah menetapkan kami ya Bapa untuk kami pergi menghasilkan buah, supaya buah kami itu tetap ya Tuhan. Agar apa yang kami minta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan memberikannya. Apa yang kami perlukan Tuhan, apa yang kami butuhkan Tuhan, tengah-tengah wabah COVID-19 di hari-hari ini. Terima kasih Bapa buat kekuatan yang telah menguatkan iman kepercayaan bagi setiap kami. Mari Tuhan Yesus, sekali lagi ya Bapa, biar Bapa Engkau sendiri yang mengurapi setiap kami, yang memberikan kami pengertian lebih luas lagi akan firman Tuhan yang boleh Bapa hamba-Mu sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, berkat-Mu setiap kami yang mendengarkannya juga diberkati berlimpah-limpah. Berkati seluruh pengurus FA ya Bapak, ketua wakil sekretaris, diberkati Bapak kesehatannya, pekerjaan, perjalanan, pelayanan Tuhan, supaya mereka juga tetap bergairah Bapak, karena mereka juga orang-orang pilihannya Tuhan, untuk Kau pakai Bapak menjadi penuai-penuai di akhir zaman, membawa jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan, dengan menunjukkan ya Bapak sukacita yang daripada-Mu ya Allahku, dan akan memberikan sukacita itu ya Bapak kepada setiap jiwa-jiwa ya Bapak yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapak, diberkatilah seluruh departemen FA ya Bapak, keluarga besar Medan Plaza, mulai dari Bapak kepala departemen ya Tuhan Yesus, pengajaran dan pemuritan ya Tuhan, Bapak Pendeta Timotius Sulaban Tuhan, kepala departemen FA-nya Bapak Torang Girisang, diberkatilah keluarga mereka, istri anak-anak mereka Tuhan. Terima kasih Bapak kami yang baik, pemimpin rohani kami serahkan mereka juga ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kesehatan mereka ya Tuhan, kekuatan, sukacita daripada Tuhan memenuhi hati dan seluruh kehidupan mereka ya Allahku. Di hari-hari ini kami percaya Bapak, keluarga besar Medan Plaza diberkati berlimpah-limpah dan menuai jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita percaya sudah berkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.